Firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 9 mengatakan, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di manakah engkau?'" Saudara, melalui Kejadian 3 ayat yang ke-9, kita diingatkan di mana setelah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, mereka bersembunyi di antara pohon-pohonan. Jadi Tuhan mau supaya kita itu tidak menjauh dari Dia. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena meninggalkan Tuhan sama saja meninggalkan hidup. Makanya Tuhan mau supaya kita itu datang kepada Dia. Dan apakah Tuhan meninggalkan kita di saat kita telah melakukan pelanggaran? Tidak. Justru di dalam ayat yang ke-9, Tuhan memanggil saya dan saudara. Tuhan memanggil Adam dan Hawa supaya apa? Supaya kembali kepada Tuhan. Supaya belajar mengenai hukum Tuhan. Supaya belajar mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, tidak ada artinya ketika seseorang telah melakukan pelanggaran, telah kedapatan melanggar hukum Tuhan, orang itu meninggalkan Tuhan, gak ada artinya. Karena seperti yang saya katakan bahwa meninggalkan Tuhan itu sama saja meninggalkan hidup. Karena sumber hidup kita itu ada pada Tuhan. Jangan kau lihat masalahmu, jangan kau lihat pelanggaranmu. Pelanggaran memang mendatangkan sesuatu hukum. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu lemah lembut. Yesus berkata, "Aku lemah lembut, belajarlah kepadaku." Kalau kita datang kepada Yesus Kristus, ini satu keputusan yang tepat. Karena apa? Karena Yesus adalah jalan. Dan kalau kita mau datang belajar kepada Yesus, ini keputusan yang tepat. Karena apa? Karena Yesus adalah kebenaran. Dan kalau kita mau belajar datang kepada Yesus Kristus, ini adalah keputusan yang tepat. Karena Yesus adalah kehidupan. Jadi, kalau kita meninggalkan Yesus oleh karena pelanggaran kita, oleh karena kesalahan kita, itu sama saja kita meninggalkan jalan, kita meninggalkan kebenaran, kita meninggalkan kehidupan itu. Makanya di luar dari Yesus tidak ada kehidupan, tidak ada kebenaran, tidak ada jalan untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Makanya satu-satunya jalan adalah kembalilah kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan memanggil saya dan saudara setiap saat. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-9 Kejadian. Tuhan memanggil manusia itu. Di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana manusia itu? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak tahu kalau mereka bersembunyi di antara pohon-pohon yang adalah ciptaan Tuhan sendiri? Tuhan tahu. Tetapi kenapa Tuhan memanggil? Karena Tuhan tidak mau memaksa saudara. Sama seperti saudara membuat keputusan pilihan telah melanggar hukum yang Tuhan beri dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan juga mau supaya saudara membuat keputusan untuk datang, merespon, dan datang kepada Dia. Jadi Tuhan tidak memaksa saudara. Tuhan mau supaya saudara ketika saudara sudah mempunyai hak pilih, hak bebas, saudara, Tuhan mau supaya kita juga meresponi panggilannya. Tuhan gak memaksa. Kalau Tuhan memaksa, kita bagaikan robot. Tetapi Tuhan gak memaksa. Makanya belajarlah kepada Yesus Kristus. Karena Dialah jalan itu, kebenaran itu, dan hidup itu. Ya saudara, kiranya melalui firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9, ada satu pembelajaran buat kita. Ya, setiap hari itu, setiap saat Tuhan memanggil kita. Jangan keraskan hati kita. Kalau kita mengeraskan hati kita, berarti itu berarti saudara, kita sendiri yang membuat keputusan terhadap pengerasan hati kita. Dan Tuhan tidak mau melembutkan, karena itu pilihan kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, firman-Nya yang melembutkan hidup kita. Ya, dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Tuhan Yesus mengetok-ngetok pintu hati kita. Dia berdiri di buka pintu. Kalau kita mendengar suaranya dan membukakan pintu, Dia masuk makan bersama-sama dengan kita. Saudara, setiap saat Tuhan banyak cara untuk
bertemu dengan kita, supaya kita mendengar suaranya, mendengar apa yang jadi kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi, keputusan ada pada saudara. Tapi ingatlah, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Yang meninggalkan Tuhan adalah manusia ciptaannya. Sama kayak malaikat yang telah jatuh, yaitu yang disebut iblis atau Satan, meninggalkan Tuhan. Roh-roh jahat meninggalkan Tuhan. Ya, dulu mereka adalah malaikat-malaikat yang suci, kudus, tapi karena pemberontakan mereka, kesombongannya, sehingga mereka diusir, dilemparkan ke bumi. Itu sebabnya saudara, bersukacitalah engkau yang tidak mengeraskan hatimu. Tuhan Yesus memberkati.